dibilang sayang Louis Vuitton, itu ular sayang piton, saya bilang gak bagus. Jalan lagi, saya bilang sayang ada Bottega, tega Bo, saya bilang. Sayang ada Hermes di Jakarta, banyak Herman, saya bilang kita jalan. Jalan saudara, malam-malam saudara ibu gembala telepon saya. Gideon di Milan belanja apa? Gak belanja bu. Udah mumpung di Milan Gideon belanja aja bu. Enggak bu, enggak belanja. Saya kan lagi renovasi rumah saya 20 hektar. 500 santai. Tolak dusta. Saya bilang enggak belanja. Udah Gideon belanja aja, mumpung di Milan belanja aja. Aduh enggak usah belanja bu, enggak apa-apa. Udah belanja aja, enggak usah bu. Udah bu, belanja aja. Jangan bu, saya lagi nabung-nabung. Sama istri sepakat. Ibu gembala bilang, ya udah deh, ibu yang bayarin, siap bu. Jangan lama-lama. Gitu kalau lama-lama bisa berubah. Ya Yohanes nama panjang Yohanes Pembaptis. Tapi gak cinta Tuhan. Bayangin deh. Engkau nih bayangin ya. Nih yang jomblo-jomblo terutama nih. Yang udah menikah gak bisa tukar tambah nih. Kalau udah kejadian ya selamat menikmati. Bayangin ya engkau menikah sama orang yang salah. Engkau lagi ada masalah, kemarin kan demo di mana-mana. Keadaan negara kita bukan makin baik loh. Kemarin mahasiswa demo, kemarin lagi STM. Saya dengar Senin sampai Selasa SD sama TK demo. Saudara bayangin deh, engkau nikah ya, bayangin ya. Sama orang yang gak cinta Tuhan. Hari Minggu engkau bangun, sayang ke gereja yuk. Gereja mulu lo. Lu kayak pendeta lo, biarawati lo. Malam-malam suruh bilang, sayang yuk doa bareng yuk. Engkau berlutut sendiri. Dia cuma liatin, ngapain lo berlutut? Keram. Bayangin. Engkau penyembahan nangis-nangis. Dia keluar. Ngopi tuh di Max Coffee. Ini gak di endorse ya. Dia ngerokok. Cepetan lo, lama banget lo. Ada Gundala Putra Petir nih. Dia lupa Boner Son of Thunder. Gak ngerti kan? Kita lewatin aja loh. Saya ngucap syukur. Saudara, kalau engkau menikah dengan orang yang salah. Berpacaran dengan orang yang salah. Engkau menghabiskan waktu. Yang mungkin saudara bosan hidup bahagia, pengen menderita ya silakan. Pak Pendeta bosan hidup saya bahagia terus. Pengen sekali-sekali nangis gitu. Ya gak apa-apa sih. Ya kalau engkau cukup gila gitu gak apa-apa sih. Lebih baik sendiri daripada berjalan dengan orang yang salah. Karena saudara gak bisa bilang, Pak Pendeta it's my life, ini kan hidup saya. Saya kan gak ganggu orang, saya juga tuh yang jalanin. Saudara pernah gak sih jalan di jalan tol, gak ada apa-apa tengah malam tiba-tiba macet banget. Saudara lihat ternyata di ujung sebelah jalan kiri ada mobil mogok. Kadang-kadang karena kesalahan orang lain kita yang nanggung. Saudara pilih orang yang salah bukan hanya engkau yang menderita. Mamamu menderita, papamu menderita. Keluargamu menderita. Selalu saya bilang pekerjaan boleh coba-coba. Saudara yang namanya tinggal di rumah boleh coba-coba. Pasangan hidup jangan coba-coba. Buat anak coba-coba. Ada iklannya begitu kan. Kan orang kadang gitu kan. Udah coba dulu aja. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa coba dulu gak dosa kali. Ya kan saudara, udah coba aja. Tapi kan dia bukan satu agama, bukan orang Tiberias, bukan anak Tuhan. Love is blind. Cinta tidak melihat kekurangan, tapi melihat kelebihan. Saudara jalan sama dia, engkau masih pegang kendali. Karena engkau belum main perasaan. Jalan yang kedua, engkau mulai main perasaan. Ketiga, keempat, engkau udah gak punya kendali. Karena hatimu yang udah pegang kendali. Ujung-ujungnya apa? Kita nyanyi kan. Cinta kita satu, Tuhan kita yang berbeda. #najis. Ya kan saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kita cepat saja. Imam musik boleh maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Sama-sama kita baca ke-9
dan Kejadian 22 ayat yang ke-9 dan ke-10. 3, 2, 1, ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu apa? Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. Sesudah itu apa? Lalu mengambil apa? Pisau untuk apa saudara? Menyembelih anak. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Mengambil apa saudara? Pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat ini menggambarkan tidak ada keraguan-raguan dari Abraham. Ketika Abraham hendak membunuh siapa saudara? Ishak. Puji Tuhan ketika Abraham menaruh tangannya kepada Ishak, malaikat Allah berkata stop. Saudara, puji Tuhan. Kalau misalnya Allah terlambat ketika Abraham lagi begini, Allah terima telepon, tiba-tiba udah mati. Maaf ya, astagfirullah mati lagi gimana ya. Akan ada dalam hidup saudara, Tuhan dengar baik, Tuhan gak akan tolong kita kecepatan. Karena kalau ditolong kecepatan, kita jadi sombong. Kita pikir kita. Tuhan akan bawa saudara dan saya di ujung. Di belakang pasukan Firaun, di depan laut Teberau. Gak ada jalan keluar. Tapi ketaatan saudara lah yang menentukan mukjizat Allah dinyatakan. Amin saudara. Ketaatan saudara. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dalam ketaatan. Penyembahan yang benar adalah penyembahan dengan iman. Penyembahan yang benar yang ketiga yang terakhir. Penyembahan yang mau berkorban. Mempersembahkan hanya yang terbaik bagi Tuhan. Saya baca sebuah buku misionaris. Dia datang ke Sungai Gangga di India. Misionaris ini melihat seorang ibu bawa 2 orang anaknya hendak dipersembahkan kepada dewa di Sungai Gangga. Misionarisnya bilang sama ibu-ibu itu, Bu, jangan kasih anakmu sama dewa yang Indianya, kamu orang Amerika gak tahu apa yang orang India lakukan. Dan kata misionarisnya, kalau ibu mau persembahkan, ibu mau persembahkan yang mana? Misionarisnya lihat, anaknya yang pertama tinggi, tampan, pinter. Anak yang kedua gagu, gak cukup pintar saudara, dan tuli. Dan kata orang Indianya bilang, tentu anak yang pertama. Kata orang Amerikanya bilang, jangan dong Bu, yang pertama kan bisa bantu ibu kerja. Yang kedua aja, yang gagu sama yang tuli ini. Kata orang Indianya bilang, oh begitu ya cara orang Kristen mempersembahkan korban bagi Tuhannya. Bukan yang terbaik ya buat Tuhannya. Tapi buat Tuhan malah yang kedua bukan yang terbaik. Saya baca kisah ini, saya kena gitu saudara. Karena kadang-kadang kita pelajari, kita kasih sama Tuhan bukan yang terbaik. Padahal Tuhan telah memberikan yang terbaik, katakan amin. Tuhan telah memberikan apa saudara? Yang terbaik. Ketika saudara memberi yang terbaik, Allah telah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib bagi saudara dan saya, katakan amin. Makanya perbedaan jelas dalam penyembahan. Ketika saudara menyembah, memberi yang terbaik. Itu bukan menjadi panggung, itu menjadi mezbah. Amin saudara. Ketika engkau memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka yang terbaik dari kerajaan surga Tuhan sediakan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang terakhir saudara, slide yang terakhir. Saya dapat ini baru tadi malam saudara. Perbedaan antara mezbah dengan panggung. Panggung adalah suatu kebanggaan, sedangkan mezbah adalah ekspresi tahu diri. Ini mezbah, bukan panggung. Yang percaya katakan amin. Di panggung saudara mendorong kita untuk berebut siapa yang harus di depan. Sedangkan mezbah membuat kita bersedia ada di tempat yang paling bawah. Jika hal itu membuat orang lain dapat naik ke atas. Panggung penuh dengan lampu sorot sangat menyilaukan. Sedangkan mezbah dimulai dari suatu sinar yang kecil. Tapi lama-kelamaan apinya menjadi suluh yang menerangi sekitarnya. Panggung membuat kita merasa penting dan terutama terdapat kedagingan yang menyengat. Sedangkan mezbah bau harum yang keluar dari kedagingan yang dipotong, diletakkan di atas air mata.
Makanya perbedaan antara penyembahan di gereja dengan penyembahan di luar. Kalau penyembahan di luar, mereka menyanyi, itu panggung. Tapi orang-orang yang berdiri di mimbar adalah orang-orang yang siap mengorbankan dirinya bagi nama Tuhan. Amin. Maka ketika engkau berdiri dalam mesbah Tuhan, siap membayar harganya. Ketika engkau berdiri bukan di panggung tapi di mesbah, maka hal-hal yang baik, kedaginganmu kau serahkan, egomu kau serahkan, gak peduli siapa yang naik, yang penting nama Tuhan dipermuliakan, maka engkau akan melihat kasih anugerah kebaikan Allah dinyatakan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Penyembahan. Wahyu ayatnya yang terakhir saudara. Tolong tampilkan Wahyu. Ketika para tua-tua mereka berlutut. Ada ayatnya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Sama-sama kita baca ayat yang ke-11. Tolong diklik. Ya Tuhan, Engkau layak menerima apa? Dan serta kuasa, sebab dan oleh karena kehendak-Mu di kerajaan surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kita menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara di gereja gak kuat nyembah Tuhan, jangan-jangan saudara gak cocok di surga. Alkitab bilang para tua-tua mereka berlutut. Mahkota lambang kemuliaan dilemparkan kepada anak domba Allah. Berkata apa? Engkaulah yang layak. Terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Amin. Hari ini kalau engkau bisa hebat, declare sama dunia. Bukan karena engkau yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Amin saudara. Semua kemuliaan, all the glory belong to God. Dari mimbar ini saya bilang, semua kami yang melayani di sini atas anugerah kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kuat gagahnya Tuhan. Saya doa, Tuhan akan angkat saudara tinggi, katakan amin. Tuhan akan promosikan saudara tinggi, katakan amin. Tuhan akan pakai saudara secara hebat, katakan amin. Tapi saya doa, di puncak kejayaanmu, engkau menyadari, mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Tutup Alkitab kita, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sama-sama angkat tanganmu. Segala pujian, segala pujian Kau hadir dalam kini. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Panggil namanya.
Berkati hidupku dengan lebih sungguh lagi. Katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama Tiberias Balai saat ini angkat kedua tanganmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah dengan lebih sungguh lagi. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita dengan iman percayamu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Mari bersama-sama katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Mari sama-sama sambil angkat kedua tangan Tiberias Balai Sarbi. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, kalau Engkau tidak keberatan, sambil sama-sama angkat kedua tanganmu yang telah ditebus oleh darah Yesus. Segala pujian, segala menyembah-Mu. Saya mau saudara taruh imanmu di lagu ini. Bilang sama Tuhan, segala pujian, segala pujian. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Cukup angkat tangan mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih untuk tujuan hidup yang baru. Terima kasih untuk keselamatan.
Terima kasih untuk anugerah kebaikan. Memujimu, menyembahmu. Dengan lebih sungguh lagi. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, segala pujian. Segala pujian. Yesus, katakan memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Memujimu. Sambil angkat tanganmu dua-dua. Yesus, ku menyembahmu.